Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramdhani dengan NIM D1A021-087. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa dalam sengketa tun hakim lebih ditekankan untuk melakukan pemeriksaan pada segi remating head dan menghindari pemeriksaan dari segi dormating head. Pemeriksaan remating head bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah telah diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah sesuai dengan aturan, prosedur, dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini meliputi aspek-aspek seperti keabsahan dasar hukum, pengambilan keputusan, kewenangan pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keputusan. Di sisi lain, pemeriksaan dormating head bertujuan untuk menilai keputusan pemerintah dari segi efektivitas, efisiensi, dan kebijakan yang digunakan. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah telah diambil dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia, dan dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat atau pihak-pihak terkait. Namun, dalam sengketa tun lebih ditekankan untuk melakukan pemeriksaan pada segi remating head karena fokus utama dari sengketa tun adalah untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan dormating head meskipun penting, namun dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan dapat menimbulkan pertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemeriksaan dormating head harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya dalam situasi tertentu yang memang membutuhkan penilaian tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah tepat dan efektif. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan apakah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menganut sengketa inter atau sengketa ekster. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 perubahan kedua lewat pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan berdasarkan seseorang yang ada padanya atau yang dilemparkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk dapat menentukan, kita dapat melihat dari ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal tersebut ditarik benang merahnya bahwa tolak ukur subjek sengketa dalam tata usaha negara adalah orang atau individu atau badan hukum perdata di satu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini mengandung arti bahwa peradilan tata usaha negara hanya menganut sengketa ekster. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda.